Halo teman-teman, jadi kali ini kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 2 akan menceritakan kembali sebuah novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita. Jadi, Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia yang bernama Laila Salika Chudori. Novel ini menceritakan tentang kekejaman dan kebengisan pemerintah terhadap mahasiswa di masa Orde Baru. Novel ini juga menceritakan tentang hilangnya para aktivis. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh yang bernama Biru Laut bersama teman para aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua dikisahkan melalui sudut pandang tokoh yang bernama Asmara Jati, adik dari Laut yang memiliki visi atau tujuan yang berbeda dengan kakaknya. Di bagian pertama, kisah dan narasi diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Siapa sih Laut? Laut adalah mahasiswa program studi sastra Inggris yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari sana, Laut mulai bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa fisip yang memperkenalkan dia dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang haknya diambil pemerintah. Nah, pernah saat itu, Laut dan teman-temannya berdiskusi. Diskusi itu dinamakan diskusi Kwangju. Diskusi Kwangju ini mestinya berjalan dengan baik, tetapi malah justru terhambat karena adanya intel yang tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang mengucurkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari Winatra menaruh curiga pada Naratama karena dirinya selalu tidak tampak pada saat penangkapan berlangsung. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka. Dari situlah Laut dan teman-temannya mengerti arti dari sebuah pengkhianatan. Singkat cerita, sesudah melancarkan aksi tanam jagung Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Ada yang ke Pacet, ada juga yang ke Yogyakarta. Namun, pada saat mereka menunggu di ruang bis, ada sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya, Laut, Bram dan Alex dibawa ke suatu tempat seperti markas, sementara yang lainnya lari entah kemana. Di markas, Laut, Bram dan Alex diinterogasi oleh sekelompok orang tersebut. Namun, tidak hanya diinterogasi, mereka juga dianiaya secara keji, seperti dipukul, diinjak, disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut hanya tidak lain siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan. Di akhir bab, Laut mengkonfirmasi bahwa Gusti, sang dokumentator yang menggunakan kamera blitz, adalah lambang dari segala pengkhianatan yang membuat bangunan Indonesia menjadi semakin karatan. Namun ketika Laut akhirnya dibuang ke laut, sudut pandang bergeser menjadi sudut pandang dari Asmara Jati yang tidak lain adalah adiknya Laut. Di bagian kedua dalam novel Laut Bercerita, sudut pandang diambil dari Asmara, adik dari Laut. Asmara dan Laut yang memiliki visi yang jauh berbeda, di mana Asmara lebih menekuni bidang sains, sementara Laut di bidang sastra. Dapat hal yang menyisakan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau biasa yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama setiap hari Minggu. Hal seperti biasa mereka lakukan, ibu yang menyiapkan makanan, dan bapak yang mengambilkan wadah untuk mereka makan. Bapak masih menyisakan satu piring untuk Laut, berharap kelak Laut pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan teman-temannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa seperti kakaknya Laut. Asmara tidak membangun itu bersama dengan teman-temannya saja, tapi dia juga bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang dihilangkan juga.
Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut dan teman-temannya yang dihilangkan itu tidak habis dimakan waktu, dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Singkat cerita, teman-teman Biru Laut dikembalikan, yaitu Alex, Daniel, Naratama, dan Anjani. Sedangkan Laut dan Kinan yang sudah dipastikan tidak akan kembali ke dunia, tetapi berevolusi ke alam yang kekal. Asmara yang saat itu telah menjadi dokter muda, tidak pernah lelah berdiri di depan istana negara untuk mengingatkan seisi dunia bahwa masih ada ketidakadilan atas keluarganya. Novel ini pun ditutup dengan sebuah peleraian ketika para orang tua menghanyutkan foto anak yang hilang itu ke laut secara satu persatu, dan Asmara menyebutkan nama para aktivis yang hilang saat itu agar mereka lahir berkali-kali. Novel sejarah ini tentunya memiliki nilai-nilai di dalamnya. Nilai moralnya adalah para pejuang rela jatuh lalu bangkit dengan harapan di masa depan sudah tidak sama lagi di zamannya mereka. Dan nilai sosialnya adalah sikap Laut yang berjuang untuk memanusiakan manusia dalam segala aspek. Inilah kisah novel sejarah Laut Bercerita yang kami ceritakan kembali. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 2 pamit undur diri.